Hai, halo kakak-kakak semua. Dalam kesempatan kali ini, topik kita dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 adalah pengurutan atau sorting. Mari kita mulai. Dalam 2 minggu ini, kita akan membahas mengenai sorting. Banyak sekali metode sorting yang ada dalam pemrograman. Namun, dalam mata kuliah ini, kita akan membahas hanya 4 saja. Yang pertama yaitu metode penyisipan atau insertion sort, metode seleksi atau selection sort. Kedua metode ini termasuk memiliki kecepatan sorting dalam kategori sedang. Metode gelembung atau bubble sort yang memiliki kecepatan kurang baik. Dan metode urut cepat atau quick sort yang memiliki kecepatan yang cukup baik. Pertama, kita pahami dulu metode penyisipan atau insertion sort. Pertama, kita fokuskan pada angka 67, di mana I dimulai dari indeks di angka 67. Kemudian ada wilayah dari J, di mana J ini akan berjalan sepanjang yang ditunjukkan pada wilayah ini. Pada kondisi pertama, syarat terjadi pergeseran adalah jika angka di dalam wilayah J adalah lebih besar daripada angka yang ada di indeks I. Nah, namun dalam kasus ini 67 lebih besar dari 34 sehingga tidak terjadi pergeseran. I bergeser saat ini ke angka 23. Maka wilayah J adalah ini. (23) dimasukkan ke dalam data sisip. Mengapa? Karena ada angka yang lebih besar di depan angka 23. Maka 67 mengalami pergeseran. Kemudian 34 juga mengalami pergeseran. Karena sudah selesai wilayah dari J, maka nilai di dalam data sisip akan disisipkan ke tempat yang kosong. Berikutnya, I akan bergeser ke angka 28. Wilayah J. Dari angka yang kita lihat di sini, maka ada kemungkinan pergeseran karena 67 lebih besar dibandingkan 28. Maka 28 dimasukkan ke dalam data sisip. 67 bergeser, 34 bergeser, 23 lebih kecil dari 28, maka pergeseran berhenti dan 28 menempati tempat yang kosong. I bergeser ke angka 98. Wilayah J. (98) tidak mengalami pergeseran karena angka di depannya semuanya lebih kecil dari 98. I bergeser ke angka 15. Wilayah J
15 masuk ke dalam data sisip karena angka-angka di depan 15 lebih besar dibandingkan 15. Maka terjadi pergeseran. 15 masuk di tempat yang telah dikosongkan. I bergeser ke angka 89. Karena di dalam wilayah J terdapat angka yang lebih besar dari 89, maka disimpan dalam data sisip, terjadi pergeseran sampai angka yang lebih kecil dibandingkan 89, maka yang kosong diisi dengan 89. I pada angka 67 wilayah J, karena ada angka yang lebih besar maka terjadi pergeseran dan 67 memasuki tempat yang telah dikosongkan. I bergeser ke angka 28. Tentu saja perlu terjadi pergeseran. Maka terjadi pergeseran. Selesai. Karena 28 sama dengan 28, maka tidak perlu digeser. Sehingga 28 menempati posisi ini. I bergeser ke angka 18. Wilayah J tentu saja karena banyak angka lebih besar dibandingkan 18 di depannya, maka perlu terjadi pergeseran. Masukkan ke dalam data sisip, terjadi pergeseran. Dan 18 memasuki tempat yang telah dikosongkan. Maka pengurutan untuk metode penyisipan selesai. Kita bisa melihat bahwa pada area yang terakhir sudah terurut. Dan ini adalah kode programnya. Pertama, deklarasikan array-nya. Deklarasikan counter dan data sisip I dan J. Ini adalah for untuk berjalannya I dimulai dari indeks pertama sampai indeks ke-9 karena di sini array-nya ada 10 elemen. Data sisip dimulai dari elemen tabel ke I. Wilayah J adalah dimulai dari I dikurangi 1. Selama di depan I memiliki angka yang lebih besar dibandingkan elemen di tabel ke I, maka terjadi pergeseran seperti ilustrasi sebelumnya. Setelah digeser, maka J berkurang 1 untuk memproses elemen di depannya. Setelah proses selesai, data sisip dimasukkan ke dalam tempat yang telah dikosongkan. Seperti biasa, untuk mengetahui apakah kakak-kakak semua telah memahami materi ini, maka kakak-kakak dapat mencoba untuk membuat program-program berikut. Bagaimana jika mengurutkan dari besar ke kecil? Apa yang perlu diubah? Bagaimana jika mengurutkan array dengan tipe terstruktur? Misalkan, tipe terstruktur untuk pecahan di mana ada pembilang dan penyebut, kemudian urutkan berdasarkan salah satunya.
Kemudian buatlah insertion sort sebagai prosedur dan fungsi. Dicoba ya kakak. Nah, ini adalah ilustrasi dari soal latihan yang mengurutkan tipe bentukan berupa pecahan. Jadi bisa diilustrasikan di sini bahwa setiap elemen array terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian jika diurutkan berdasarkan pembilang, maka urutkan berdasarkan pembilangnya. Penyebutnya mengikuti tanpa harus diurutkan. Jika diurutkan berdasarkan penyebut, maka pastikan pengurutan berdasarkan penyebut dan pembilang mengikuti penyebut pasangannya. Berikutnya adalah mengenai metode pada pengurutan dengan menggunakan selection sort. Prinsip dari metode selection sort adalah mencari nilai minimal untuk ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Metode ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencari nilai minimal, kemudian kita taruh di depan, kemudian sisanya kita cari minimal lagi untuk kita taruh di tempat berikutnya. Seperti itu prosesnya. Kita perhatikan array dengan urutan sebagai berikut. Maka ini adalah wilayah J dengan I sama dengan 0. Maka ada di sini di elemen dengan nilai 34. Kemudian min index di set terlebih dahulu sama dengan I. Kemudian setelah dilakukan pencarian di wilayah J, maka ditemukan bahwa nilai minimalnya adalah 15. Maka indeks dari min index diganti dengan indeks 5. Maka dilakukan pertukaran. Di mana 34 akan dimasukkan ke dalam variabel temporary, kemudian 15 bergeser ke tempat 34 sebelumnya, dan 34 dimasukkan ke tempat nilai min index. Proses berikutnya, I menjadi 1, kemudian berada di nilai 67. Wilayah J, min index di set menjadi 1. Di wilayah J ditemukan bahwa nilai minimalnya adalah 18, maka min index diganti dengan indeks 9. Terjadi pertukaran. Proses berikutnya untuk indeks 2. Nilai 23. Indeks di set sama dengan I. Di sini di wilayah J nilai terkecilnya adalah 23, maka tidak terjadi pertukaran. Begitu pula untuk indeks I3. 28 memiliki kesamaan dengan 23 di mana tidak terjadi pertukaran. Kemudian untuk I indeks 4 di angka 98, min indeks di set dengan sama dengan I. Kemudian dicari nilai minimal di wilayah J, ditemukan angka 28, maka min indeks diganti dengan indeks 8.
terjadi pertukaran. Begitu seterusnya hingga array menjadi terurut. Ini adalah kode program dari metode selection sort. Deklarasikan array-nya. Deklarasikan variabel yang dibutuhkan, yaitu counter, min index, dan temporary. Looping untuk variabel i. Set min index awalnya dengan i. Kemudian looping untuk wilayah j. Jika ada nilai yang lebih kecil dari elemen di indeks min index, maka min index diganti dengan j. Kemudian jika proses selesai di mana isi dari min index adalah indeks dari nilai minimal di wilayah j, maka dilakukan pertukaran. Seperti biasa, untuk memeriksa apakah kakak-kakak semua dapat memahami materi ini, kakak-kakak dapat mencoba latihan-latihan berikut. Bagaimana jika diurutkan dari besar ke kecil? Bagaimana jika mengurutkan dalam tipe bentukan pecahan dengan menggunakan selection sort? Dan bagaimana jika selection sort dijadikan prosedur atau fungsi? Sekian materi hari ini, sisanya bubble sort dan quicksort akan kita bahas minggu depan. Semoga dapat dipahami materi hari ini dengan baik. Sampai jumpa!